Halo teman-teman, jumpa lagi di Deminor Update. Bagi Anda pengguna pemula Linux seperti saya, tentunya akan banyak berpikir ya, distro apa sih atau jenis Linux apa sih yang cocok buat saya. Nah, kali ini kita akan mencoba membuka sedikit ya, Linux seperti apa yang cocok buat kita. Sebetulnya banyak sekali distro Linux itu, dari mulai yang turunan Red Hat ya atau Debian, ada juga dari distro dari turunan Ubuntu. Yang sering kita lihat atau kita dengar itu tentunya ada Debian, ada CentOS, ada Ubuntu. Sedangkan selain itu masih banyak yang lainnya ya, yang jarang kita dengar. Tapi distro macam apa sih yang sekarang ini lagi populer? Untuk mengeceknya kita bisa ngecek ke ini bukan buat patokan sih, tapi biasanya orang akan melihat ke distrowatch.com. Di sini kita bisa lihat Linux apa yang hitnya atau tingkat kunjungannya dari website resminya itu yang tertinggi. Oke, kita lihat aja ya. Untuk saat ini kita lihat, nah ini page hit ranking. Jadi total ranking berdasarkan halaman yang diakses. Di sini yang nomor 1 adalah MX Linux. Kemudian nomor 2 Manjaro, yang ketiga ada Linux Mint, yang keempat Ubuntu, kelima Debian, yang keenam Elementary OS, dan seterusnya ya. Anda bisa cek di distrowatch.com. Ini lumayan bisa buat ya referensi lah. Terus ketika kita memilih atau menentukan Linux apa yang cocok buat kita, sebagai tambahan referensi bagi yang senang dengan kemudahan gitu ya kan, seperti saya suka yang mudah-mudah aja lah. Kita bisa nyari turunan Ubuntu. Banyak kok yang turunan dari Ubuntu, misalnya ini udah Ubuntu, ada Linux Mint itu juga sama ya. Kemudian Elementary OS. Oke, sebagai gambaran Elementary OS itu kayak apa? Ini dia ya. Sekarang saya menggunakan Elementary OS. Ini dia tampilannya seperti ini, sangat simple, dan bawaan aplikasi-aplikasi bawaan yang dibawa saat install itu minim sekali, jadi sangat ringan. Dan ini memang ditujukan untuk pengguna yang komputernya itu nggak terlalu yang termutakhir gitu. Walaupun ini turunan Ubuntu itu cenderung lebih berat karena dia banyak aplikasi bawaan yang membutuhkan grafik. Ada Office juga ada ya. Office-nya itu tentu saja bukan Microsoft Office. Ini adalah di sini kita bisa lihat ya, di sini kita bisa cek app center-nya. Kita bisa lihat cek aplikasi Office-nya. Aplikasi Office. Nah, ini pakainya LibreOffice. Kalau dulu zamannya itu OpenOffice, terus sekarang ganti Libre. Oke, tampilan seperti ini. Tampilannya dibuat mirip seperti macOS. Bukan pengen sama ya, tapi mengambil tipe yang simple, terus di desktopnya juga clean ya. Atau bisa dibilang, nah ini nggak ada apa-apanya. Dan yang ini tadinya itu nggak muncul untuk taskbar yang ini, cuman udah saya install biar bisa muncul tampilan-tampilan aplikasi yang sedang running. Soalnya kalau saya ngerekam menggunakan Kazam, dia itu nggak muncul di sini. Kita kesulitan untuk pause ataupun mematikan Kazamnya. Dan ini tampilannya seperti ini, start menunya kayak gini, ada semacam docknya. Terus untuk sistem settingnya kita bisa lihat seperti ini, simple sekali dan ringan. Oke, kemudian kenapa kita menggunakan distro turunan Ubuntu? Karena segi paket-paket atau softwarenya itu relatif lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Terus instalasinya juga lebih mudah, maksudnya instalasi paket-paketnya mudah. Kita hanya menggunakan perintah kebanyakan, yaitu apt, pokoknya menggunakan perintah apt gitu ya. Kalau yang lain kan ada pakai dpkg dan lain-lain. Itu untuk yang Debian dan sejenisnya.
Tapi kalau buat belajar, untuk ngulik-ngulik silakan coba distro yang lain juga nggak masalah. Tapi buat yang pemula yang suka dengan nggak terlalu dipusingkan dengan software-software yang mungkin bisa nggak running di operating system Ubuntu yang lain, Ubuntu merupakan pilihan yang cukup bagus. Baik, di sini kan kita menggunakan patokannya adalah DistroWatch ya. Buat solusi ngecek distro apa ya yang sekarang lagi in. Di sini kita juga bisa ngelihat untuk hit per misalnya 7 hari terakhir, 30 hari terakhir dan lain-lain. Kita bisa lihat di sini mungkin statusnya akan beda ya. Nanti akan kita coba lihat untuk MX Linux. Saya juga penasaran dengan MX Linux kenapa dia banyak yang pakai. Dan untuk Linux Mint ya, Linux Mint itu Ubuntu juga turunannya, itu bagus, simple dan mirip-mirip Windows kalau dibilang ya. Oke, dan yang perlu di garis bawahi bagi Anda yang sedang belajar Linux, lebih baik untuk belajar Linux itu fokus pada satu distro aja dulu. Misalnya turunan Ubuntu ya Ubuntu aja gitu ya kan, sampai kita udah mulai paham benar baru kita coba yang lain. Masalahnya biar nggak campur aduk gitu ya. Biar kita mahir dulu di salah satu baru kita coba yang lain. Jadi intinya kita pakai yang spesialis saja. Oke, itu aja, semoga memberikan gambaran bagi Anda yang ingin belajar Linux. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video berikutnya.